Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifika Sekiliman Sadinur Anda dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal UAS Fisika Inti saya yang berbentuk PPT. Dengan judul Efek Paparan Radiasi dari Peluruhan Radioaktif Terhadap Kesehatan Manusia, Risiko dan Protokol Keselamatan. Latar belakang. Untuk peluruhan radioaktif sendiri adalah proses di mana inti atom yang tidak stabil atau isotop radioaktif melepaskan radiasi dalam bentuk partikel atau gelombang untuk menjadi lebih stabil. Ada 3 jenis utama radiasi yang dihasilkan dalam peluruhan radioaktif, yaitu yang pertama radiasi alfa, yang kedua radiasi beta, yang ketiga radiasi gamma. Radiasi alfa sendiri adalah partikel yang bermomen positif yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Untuk radiasi beta sendiri, sebuah partikel elektron atau untuk peluruhan beta minus atau disebut dengan positron untuk peluruhan beta plus yang lebih ringan dan dapat menembus material lebih dalam dibandingkan radiasi alfa. Lalu yang ketiga radiasi gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan energi tinggi yang sangat menembus sehingga memerlukan perlindungan yang lebih kuat. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana mekanisme peluruhan radioaktif dan jenis peluruhannya. Yang kedua, apa dampak negatif peluruhan radioaktif dalam lingkungan dan kesehatan manusia, dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk memahami bagaimana paparan radiasi dari peluruhan radioaktif sendiri, tujuannya yaitu dapat berdampak pada kesehatan manusia dan mengkaji protokol keselamatan yang ada, serta untuk mengidentifikasi risiko spesifik dari paparan radiasi, tentang bagaimana cara mengatasi langkah keselamatan akan membantu mengurangi terjadinya risiko. Selanjutnya metodologinya melalui studi literatur yang mencakup jurnal ilmiah, lalu laporan organisasi internasional seperti WHO, dan laporan kasus seperti kecelakaan Chernobyl dan Fukushima. Salah satu kasus penting terkait paparan radiasi adalah kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 yang menyebabkan pelepasan radiasi dalam jumlah besar ke atmosfer dan mempengaruhi kesehatan ribuan orang. Paparan radiasi tersebut menyebabkan peningkatan angka kanker tiroid di kalangan anak-anak dan pekerja yang terpapar langsung. Dan kecelakaan ini menyoroti pentingnya protokol keselamatan dalam pengelolaan bahan radioaktif dan dampak yang luas yang dapat ditimbulkan oleh paparan radiasi itu sendiri yang tidak dapat terkendali. Lalu, dalam kasus ini menekankan perlunya pengawasan ketat dan respon cepat dalam situasi darurat nuklir. Lalu selanjutnya pada organisasi seperti International Atomic Energy Agency atau IAEA dan World Health Organization atau WHO telah menetapkan pedoman untuk membatasi paparan radiasi sendiri bagi pekerja dan masyarakat umum. Dan itu pengawasan ketat dan pelatihan untuk mengelola bahan radioaktif dengan aman sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan atau kebocoran radiasi. Protokol ini mencakup penggunaan alat pelindung diri APD seperti pelindung timbal, masker, dan pakaian pelindung lainnya. Lalu, selain itu pengawasan ketat dan pelatihan untuk mengelola dan radioaktif dengan aman sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan atau kebocoran dalam radiasi. Protokol ini mencakup penggunaan alat pelindung APD, pelindung timbal masker, dan pakaian pelindung, serta penerapan batas paparan yang aman sesuai dengan standar internasional. Lalu pembahasannya, yang pertama adalah proses peluruhan radioaktif dan radiasi yang dihasilkan. Dalam peluruhan radioaktif sendiri, proses alami yang terjadi pada inti atom yang tidak stabil. Inti ini kemudian meluruh dengan melepaskan radiasi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Dan 3 jenis radiasi utama yang dihasilkan tadi sama peluruhan yaitu radiasi alfa, beta, dan gamma.
Lalu radiasi ini dapat merusak sel secara langsung atau melalui pembentukan radikal bebas yang lebih reaktif, yang dapat mengganggu proses biologi seluler normal. Dengan seiring waktu, maka kerusakan ini dapat menyebabkan gangguan organ, kegagalan sistem tubuh, bukan kematian. Paparan jangka panjang dan dosis yang rendah tetap berisiko menyebabkan efek yang berbahaya. Lalu untuk waktu paruh dan konsep laju peluruhan. Proses peluruhan radioaktif sendiri mengikuti hukum peluruhan eksponensial menggunakan rumus matematika seperti berikut. N dalam kurung T NO setengah pangkat T per T1 per T setengah, di mana N dalam kurung T adalah jumlah inti yang tersisa setelah waktu T, dan N0 adalah jumlah inti awal, dan T setengah adalah waktu paruh atau half-life dan dari isotop tersebut. Risiko paparan radiasi terhadap kesehatan manusia dalam dosis tinggi atau jangka panjang dapat menyebabkan efek kesehatan yang serius. Pekerja yang terpapar radiasi di industri nuklir atau medis berisiko lebih tinggi terkena kanker dan gangguan genetik akibat paparan yang berlebihan. Lalu keselamatan dan manajemen risiko radiasi sendiri untuk melindungi pekerja dan masyarakat umum dari potensi bahaya paparan radiasi, maka protokol keselamatan yang ketat perlu diterapkan. Seperti WHO dan International Atomic Energy Agency merekomendasikan standar keselamatan yang ketat untuk pengelolaan bahan radioaktif dan pengurangan risiko paparan. Lalu kesimpulannya yang dapat diambil yaitu, di mana peluruhan radioaktif adalah proses alami yang tidak dapat dihindari, di mana inti atom yang tidak stabil mengeluarkan radiasi untuk mencapai kestabilan. Lalu efek biologis dari paparan radiasi sangat bergantung pada dosis, jenis radiasi, dan durasi paparan radiasi. Lalu radiasi alfa memiliki daya tembus yang rendah dan lebih berbahaya jika terhirup atau tertelan dibandingkan radiasi beta dan gamma yang memiliki daya tembus yang lebih tinggi dan dapat merusak organ internal. Akibatnya, paparan dari radiasi jangka panjang atau dosis yang tinggi dapat meningkatkan risiko kanker dan penyakit lainnya, terutama jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dalam industri nuklir sendiri, kedokteran, dan aplikasi lainnya, melibatkan bahan radioaktif sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dan masyarakat dapat dilindungi melalui penggunaan alat pelindung diri atau APD, pemantauan radiasi, dan batasan paparan yang aman. Secara keseluruhan, meskipun radiasi memiliki banyak aplikasi yang bermanfaat, penting untuk terus meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terikat dan risiko yang terkait, dan memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Lalu saran yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi pekerja dan masyarakat tentang bahaya radiasi dan langkah-langkah perlindungan agar tidak terkena radiasi dengan dosis tinggi. Lalu yang kedua, mengadopsi protokol keselamatan ketat dan dalam pengelolaan bahan radioaktif di semua sektor. Lalu yang ketiga, memperkuat regulasi dan pengawasan terkait paparan radiasi untuk meminimalkan risiko kesehatan. Lalu yang keempat, meningkatkan penelitian terkait dampak jangka panjang paparan radiasi untuk mengembangkan kebijakan keselamatan yang lebih efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang jurnal saya yang berjudul efek paparan radiasi dari peluruhan radioaktif terhadap kesehatan manusia, risiko dan protokol keselamatannya. Sekian, terima kasih, dan see you in the next video. Bye-bye. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle.